Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan channel saya. Hari ini saya mau share tentang ini. Kulkas saya ini beberapa minggu kemarin rusak dan sudah dibenerin sih. Jadi rusak seminggu lebih. Ini sebelumnya pernah saya review, ini mereknya Aqua Japan. Aqua Japan, kalau tipenya saya lupa ya. Saya tipenya lupa. Bentar saya cek di kardusnya kalau masih ada. Ini tipenya ya. AKR strip D261. Oke, saya lanjut lagi ya. Ya, tipenya ini ya. Jadi kulkas saya ini 2 pintu. Ini pemakaian belum 1 tahun. Saya beli di Tokopedia waktu itu. Diantar sama kurir tokonya langsung sampai rumah. Warnanya seperti ini. Jadi, kendala saya kerusakannya yaitu ini kan 2 pintu. Yang pintu pertama itu dingin. Tetapi yang pintu kedua ini sama sekali nggak dingin. Jadi kalau sama sekali nggak dingin sama sekali, udah kita coba-coba kontrolernya ini dirubah-rubah tetap sama aja. Kalau yang atas ini tetap normal. Saya waktu itu saya kira dinginnya tuh nggak bisa disedot turun ke bawah gitu ya. Saya kira yang rusak itu adalah kipasnya. Ternyata bukan. Nah, waktu itu saya diemin sampai seminggu. Nah, di hari keempat itu sempat kita coba dibersihkan atau didiamkan. Ternyata uh, bisa apa ya, dingin lagi yang pintu bawah. Nah, karena ternyata bisa nih, mungkin karena kotor ya. Oke lah, kita bersihkan. Ternyata udah normal lagi, ya udah kita diemin. Ternyata di hari kedua gitu, kembali lagi yang bawah ini nggak dingin lagi, kumat lagi. Oke, kita akalin lagi, akhirnya kita bersihin lagi. Nah, setelah kita bersihin lagi, itu ternyata tetap sama. Padahal sebelumnya dibersihin normal lagi, terus kumat, kita bersihin lagi, tetap nggak normal. Tetap yang bawah ini nggak dingin, yang atas tetap dingin. Nah, kita ini kesalahannya, kartu garansinya itu hilang. Bukan hilang sih, lupa sih naruhnya di mana. Kita sudah cari ke beberapa tempat penyimpanan, ternyata nggak ketemu. Kita telepon ke call center ini. Ke call center ini ternyata kita bisa dibenerin, tetapi tidak gratis karena kalau ada beberapa komponen yang rusak kita suruh bayar karena garansinya kita tidak ada. Nah, di samping itu, selain kita, kata call center ya, selain kita suruh bayar spare part, kita juga harus bayar biaya kunjungan. Saya lupa ya kemarin ya, 150.000 kalau nggak salah. Nah, akhirnya diskusi lah sama istri. Wah, mahal juga ya 150.000 biaya kunjungannya, belum biaya servisnya gitu kan. Akhirnya kita mutusin untuk manggil jasa teknisi kulkas yang saya temukan di website. Adalah di daerah Bekasi, saya nyari aja jasa teknisi kulkas yang dekat rumah itu. Akhirnya ketemu. Akhirnya saya saya WA waktu itu. Karena di websitenya itu ada WA-nya. Oke. Kemudian keesokan harinya dia datang. Kemudian kulkasnya ini ternyata harus dibawa keluar kalau benerinnya nggak bisa di dalam karena disiram-siram gitu pakai air, pakai apa namanya, selang gitulah. Jadi teman-teman siapa tahu kalau ngalamin kayak gini, dibawa keluar lah, siap-siap beresin tempatnya agar mudah bawa keluar. Karena waktu itu saya tuh tempatnya sempit, susah juga ngeluarinnya. Tetapi bisa lah digeser-geser gitu. Nah, kemudian saya nanya kan ke teknisi kulkasnya, ini kipasnya ya Pak yang rusak gitu, karena saya udah nonton di YouTube beberapa orang itu yang kena kendala seperti ini, kendala di mana yang bawah nggak dingin, yang atas dingin, katanya itu kipasnya rusak. Jadi di sini kan dingin, kemudian
hawa dinginnya itu disedot sama kipas masuk ke bawah gitu. Ternyata bukan. Kata dia yang rusak itu, aduh saya lupa namanya, defuse and defrost atau apa gitu. Itu pokoknya rusak. Fuse and defrost, kalau salah ya. Teman-teman cari di Google nanti pasti ketemu sih. Fuse and defrost. Nah, katanya kata dia yang rusak itu fuse and defrost, di mana kegunaan fuse and defrost itu untuk jadi di sini kan beku ya, di bagian atas kan beku, kemudian udaranya kan disedot ke bawah gitu kan. Nah, fuse and defrost itu kegunaannya untuk mencairkan es yang di belakang ini. Jadi di belakang ini ada lubang gitu, itu ketutupan es karena esnya itu nutupin lubang itu sehingga anginnya itu nggak bisa masuk. Jadi bukan kipasnya mah normal. Justru yang pemanasnya itu rusak. Karena pemanasnya rusak, beku, nutupin jalan angin, sehingga angin nggak bisa masuk ke bawah. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Sebenarnya cukup mahal ya saya benerinnya. Saya nggak, buat saya lumayan, nggak tahu ya emang harganya segitu atau enggak. Normalnya di luaran sana, saya benerin fuse and defrost tuh di sini nih. Jadi ini dibongkar nih. Ini dibongkar semua, dilepas semua. Cuma barang kecil gitu, ada 2 bulat sama panjang dikit gitu lah. Ada sih di Google sih. Kalau dicek sih ya harganya sih biasa ya. Cuma mungkin emang segitu ya emang segitu kali ya biayanya ya. Paling enggak ini jadi referensi temen ya, teman-teman yang nonton ini. Saya waktu itu biaya servis tuh kalau nggak salah 125. Nah, fuse and defrostnya itu harganya 400.000, jadi totalnya 525. 125 sama 400.000. Nanti saya kasih capture-nya deh. Capture pembayarannya, karena saya masih ada. Fuse and defrost cari aja di Google, banyak temennya. Di Google sih banyak yang murah ya. Ya saya teman-teman buat referensi aja, buat masukan, atau buat inilah kalau rusak tuh harus servis kalau lebih baik sih ke sini sih. Kalau masih garansi ke sini ya, ke Aqua Japan langsung ya. Saya rasa lebih murah. Paling bayar biaya kunjungan. Jadi mungkin biaya kunjungan 150.000, tetapi selama 1 tahun komponennya tuh masih digratisin ya. Kalian tanya-tanya lagi via telepon ke sini. Kalau kompresor emang 7 tahun. Cuma yang perintilan kecil-kecil tuh kalau nggak salah 1 tahun. Setelah itu dipasang ya, dibenerin juga cepet banget sih. Paling 1 jam. Setelah itu selesai, kata dia didiamkan dulu selama berapa ya saya lupa. Tapi waktu itu tuh sorenya kita kan benerinnya sekitar jam 2 siang ya. Sorenya langsung bisa dipakai sih. Kurang lebih kayak gitu. Sebenarnya saya cukup ini ya, karena bersih juga orangnya, bersihin, ngelap-ngelap gitu-gitu. Harga biaya servisnya segitu ya udahlah nggak apa-apa, 525. Apalagi ya, udah sih itu aja teman-teman. Mungkin ini hanya sharing aja. Kalau teman-teman mengalami kerusakan seperti saya ya bisa jadi referensi. Intinya kartu garansi jangan sampai hilang ya. Oh ya, saya mau bilang, jadi saya itu kemarin mahal karena saya itu pesennya lewat website. Jadi ternyata saya nanya ke abangnya, mereka tuh dibagi 2. Yang duitnya itu dibagi buat jasa website sama teknisi ini. Kenapa harganya segitu? Jadi saya masih oke lah, gak apa, ngasih rezeki buat 2 orang. Dan punya saya kulkasnya normal kembali. Oke, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jangan lupa subscribe, like. Oke.
dan komen ya. Ini udah normal, udah dingin, suaranya kedengeran ya. Dia ngasih saran kemarin, yang bawah ini suruh di angka, yang atas ini mana sih itunya? Oh ini di sini. Pengaturannya suruh di angka 4 kata teknisinya. Kemudian yang bawah sama di angka 4 juga ini ya, teman-teman. Kelihatan ya? Ini nunjuk angka 4. Oke. Udah normal kembali sih. Udah dingin sekali. Oke, teman-teman, sampai di sini aja. Terima kasih semuanya. Nah, ini penampakan fuse and defrost ya. Saya sempat terlihat sekilas saja sih ketika teknisinya masang ya, kurang lebih kayak gini. Kalian bisa cari aja di internet ya, harganya bagaimana. Nah, ini bukti pembayaran ke orang yang punya web ya. Karena nomornya itu yang punya dia, yaitu 525.000.